meninggalkan, terus dia mencari dirinya, kan begitu kan? Karena dia tidak temukan dirinya di kekuasaan kerajaannya, dia tidak temukan dirinya di kekayaannya, dia tidak temukan dirinya di kehebatannya, maka dia bergerak menuju Abdullah. Makanya Buddha dipercaya sebagai seorang nabi juga, meskipun bukan rasul. Kayaknya Tuhan kan kalau bersumpah itu kan siji-siji, Mas. Misalnya wal asri, apa meneh, wadduha, kan siji-siji, Mas. Tapi kok ping papat iki lho, papat sing disebut. Watini, wazaitun, waturi sinina, wahadal baladil amin. 4 Mas untuk sumpah ini. Berarti ini masih serius ini. Itu loh. Jadi nek ibadah di daerah di mana Buddha Gautama hidup. Jadi watini itu saya ngawuri aja itu karepe iki Buddha. Nah, wis. Perkara ternyata salah, nanti di surga kowe kok ngawur, sorry cari ngono toh ya Mas ya, sorry lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anda lihat variabel-variabelnya. Sekarang saya anukan ke Atin. Ini saya kira kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikasih tahu. Kayaknya Tuhan kan kalau bersumpah itu kan siji-siji, Mas. Misalnya wal asri, apa meneh, wadduha, kan siji-siji, Mas. Tapi kok ping papat iki lho, papat sing disebut. Watini, wazaitun, waturi sinina, wahadal baladil amin. 4 Mas untuk sumpah ini. Berarti ini masih serius ini. Gitu loh. Jadi nek ibarat nek di Menturo, di Jawa Timur, Mas, nek sumpah gak rek. Kalau sudah sumpah ini gini, Mas. Tangannya gini, sumpah gak nyolong aku, gak njopo aku. Kalau tidak dipercaya, ciker bungker. Itu sumpah kedua, ciker bungker. Itu di desa saya. Kalau masih tidak dipercaya, tambahin, Mas. Sumpah rek, ciker bungker matek ngadeg wis. Aku gak nyolong aku. Berarti ada sesuatu yang sangat serius dengan 4 sumpah itu. Nah, sumpahnya Allah itu kan boleh kita pahami multidimensional. Mungkin dia hidayah, mungkin dia petunjuk, mungkin dia ilmu, mungkin dia terminologi, mungkin dia ideologi, mungkin apa saja kalau Al-Quran. Nah, tak dolek-dolek ini. Ketoke kalau kita ngomong 6 level tadi, itu kan berarti mulai dari 3, 4, 5, 6. Kalau 4 ya, 4 sumpah. Jadi tin itu dulu tumbuhnya adalah di daerah di mana Buddha Gautama hidup. Jadi watini itu saya ngawuri aja itu karepe iki Buddha. Nah, wis. Perkara ternyata salah, nanti di surga kowe kok ngawur, sorry cari ngono toh ya Mas ya, sorry lah mboten dikandani kula. Sampeyan ngomong watin ngono tok, ambangane kula Watin Soeharto, mending Buddha Gautama kan gari ngono toh ya. Memang Allah berhasil kok. Dan cara dia bercinta jumpritan tuh loh Mas, peta umpet sama kita itu kan, ayat itu kan peta umpet sama kita. Dan nikmatnya di situ. Tuh. Jadi nanti kalau salah, bukan kesalahan. Kalau salah berarti saya terlibat di dalam kemesraannya kan gitu Mas. Jadi tin itu Buddha. Buddha itu berarti orang yang berproses dari 4 ke 5. Buddha itu. Buddha capek dengan jabatannya, dia pangeran, capek dengan kekayaannya, dia tidak bisa menemukan kesejatian dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaannya, maka dia lari dari istana. Dia memberontak dari hakikat yang nomor 4. Nek menungso kan ya gedung tinggi, jembatan layang, tol laut, kereta cepat, itu tok. Kalau manusia kan pencapaiannya mengkuit tok. Dan dia merasa berprestasi. Maka Buddha bosan dengan ini, dia bergerak ke yang kelima. Dia meninggalkan, terus dia mencari dirinya, kan begitu kan? Karena dia tidak temukan dirinya di kekuasaan kerajaannya, dia tidak temukan dirinya di kekayaannya, dia tidak temukan dirinya di kehebatannya, maka dia bergerak menuju Abdullah. Makanya Buddha dipercaya sebagai seorang nabi juga, meskipun bukan rasul. Nah,
Makanya sekarang orang Amerika, orang Eropa, kalau sudah mulai terseret oleh arus spiritualitas, karena dia bosan dengan kapitalisme dan materialisme, larinya kan ke Buddha, Mas. Kan semua pada masuk Buddha, Mas. Makanya yang laris Bhagawan, Hare Krishna, Zen Buddhism. Jadi yang laris itu Buddha. Karena memang abad ini mereka bergerak dari 4 ke 5. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau Islam sekarang berkembang di Amerika, di Jerman, di Eropa, di mana-mana, oke, nanti dulu ini Islam yang datang ke sana itu menurut Anda kalau Anda pakai terminologi Mekah Medina, Makkiyah Madaniyah, yang datang kan Islam Makkiyah, Mas. Semua Islam itu, Anda lihat mau di masjid New York, Washington itu kan Islam Makkiyah semua. Tidak ada Islam tata ekonomi, tidak ada Islam tata kota, tidak ada Islam Madaniyah, tidak ada Islam pasar Islam, tidak ada. Paling pol bikin kios berlabel Islam di pasar Yahudi, misalnya Bank Muamalat, Bank Syariat, yang bukan merupakan keputusan Islam dan bukan merupakan keputusan prinsipil. Itu hanya menambah segmen pasar. Kalau memang itu keinsafan nilai, Bank Mandiri yang konvensional itu makruh, ya, maka kita harus bikin satu sistem banking yang halal, yaitu syariat atau muamalat. Ya tinggalkan yang makruh itu. Jadi sekarang Bank Mandiri hanya ada Mandiri Syariat. Iki gak karo-karone tetep ono. Ki apa kon jare wis pegatan rabi sitokne kon yo jek turu karo iki. Kan begitu, Mas? Ya, Mas. Gak jelas, jare melbu Islam tapi jek Kristen, jare melbu Kristen tapi jek Islam. Kan itu yang dilakukan oleh manusia 4 men ini. Gak jelas. Nah, tin itu Buddha. Maka kalau khilafah mau dilanjutkan, khilafah itu produknya adalah wahadzal baladil amin. Baladil amin itu sudah keadaban, sudah peradaban, sudah aplikasi, sudah manifestasi, sudah pengejawentan, sudah perwujudan. Dia sudah sistem, dia sudah manajemen, sudah taslih, sudah soleh, sudah dihitung semua presisi-presisinya. Itu namanya wahadzal baladil amin. Kan yang sebelumnya cuma pohon, buah, kemudian gurun Sinai, Waturi Sinina, gunung dan gurun. Tapi yang keempat sudah peradaban, di mana pohon ada di situ, di mana buah ada di situ, di mana relief bukit-bukit ada di situ. Itu wahadzal baladil amin. Jadi hadzal baladil amin itu Muhammad. Itu khilafah. Nah, watini wazaitun. Ya kalau pohon zaitun ya di Yerusalem lah, di Palestina lah. Jadi itu berarti Isa. Kalau evolusi konsepnya Isa. Turi Sinina, Tur ya Tursina, Sinin, gunung Sinai, Musa berarti. Nah jadi ini ada terminologi dari Allah, dari Buddha ke Isa ke Musa ke Muhammad. Dan ada banyak terminologi, kita tinggal lewat yang mana, monggo. Karena kita sudah belajar dalam Islam, Allah selalu memakai kata jalan. Pertama sabilillah, sabil. Kedua syariatullah, syari'. Nomor 3 thoriqatullah, thorik. Nomor 4 siratal mustaqim, sirat. Cuman kita tidak pernah mempetakan yang mana sih sabilnya, yang mana syari'nya, yang mana thoriknya, yang mana siratnya. Nah saya mencoba merumuskan dengan ngawur tadi. Ya. Jadi kalau nanti saya ditanya lagi, kok ngene pemetaanmu? Lah mboten sampean kandhani kok. Nah, sampean mek ngomong ngono tok sampean mboten ngandhani. Ini sakit-sakit kula ya, mesti dipura to. Terus layu kalifulana sani labus ya ta? Jadi kan enggak salah toh Mas. Wong Anda juga enggak saya ikat kok. Andaikan Anda tidak setuju, Anda juga enggak masalah kok. Tetap kita bercinta, enggak ada masalah kok. Makanya Anda jangan memitos-mitoskan saya dan jangan jadi pengikut saya. Gitu loh. Coba sekarang kita paralelkan kalau ada penulisnya nanti kapan-kapan. Jadi Buddha, Isa, Musa, Muhammad. Baladil amin ini penting sekali. Sudah balad dia Mas. Sudah sebuah sistem negara.
sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem budaya, dan seterusnya. Selama ini kita tidak mikir, ya Allah ternyata dahsyat. Pantas Allah sudah menyebut unsur-unsurnya, di puncaknya dia bilang balad. Nanti ada bilat, ada baldah. Itu ada konteksnya juga beda-beda. Kalau baldatun thayyibatun itu konteks agak lokal, regional. Tapi kalau bilat itu resmi, tapi kalau balad itu relatif, dia cair, gitu ya. Dia cair, bisa kecil, bisa besar, bisa sistem nilai, bisa silmi kecil-kecilan dan seterusnya. Nah, 4 itu tadi kan sebenarnya kita bisa cari garis ke beluluk, jengkir, degan, pelopor. Nah, kalau kita sekarang mencoba meneliti cara berpikirnya, banyak orang yang sudah kelapa resminya, tapi pikirannya masih beluluk. Kan gitu Mas ya? Misalnya kalau kelapa itu sudah mengenal anatomi Mas. Kalau beluluk enggak. Beluluk itu kalau disigar ya sambung-sambung tok ae, njobone karo jerone Mas. Kalau beluluk itu cara berpikirnya masih sarung gitu Mas. Belum celana dan baju. Kalau kelapa itu sudah detail Mas. Sudah ada kejelasan kerambilnya, batoknya, sepetnya, apa namanya, air kelapanya dan seterusnya. Gitu. Nah, banyak orang Islam yang belum punya detail pemikiran mengenai Islam karena dia memang masih tahap beluluk. Cuman makanya kita sebenarnya harus punya disiplin puasa, jangan sembuah ojo kabeh iku kok tok-tokno. Mestinya harus ngerti aurat. Kata Islam itu jangan dipakai untuk label, kata khalifah jangan dipakai untuk label. Jihad jangan dipakai untuk label. Ah susah iki nek wis kabeh dilabeli. Engko ana es degan Islami. Wis angel iki nek sembarang dilabeli ya. Engko ana es teler syar'i. Lah wis entek kabeh iki. Ana engko akhirnya ana tempe penyet ilahiyah. Ya lah kabeh didadekno. Ilmunya yang semalam di Malang Mas, yang semalam di Batu Malang ya. Apakah Islammu kelihatan? Apakah saya tahu kamu Islam? Atas fakta yang mana aku tahu bahwa kamu Muslim? Wong Islammu tidak kelihatan. Yang kelihatan wajahmu, pecimu. Ketika kamu berperilaku baru terduga, oh kayaknya Islam. Tapi fakta Islammu kelihatan apa tidak? Kenapa orang tidak menikmati yang tidak kelihatan? Kenapa orang begitu gila kepada yang kelihatan? Kenapa urusannya ilmu katan semua? Itu berarti Anda masih beluluk. Anda masih beluluk. Ketika Anda kelapa, Anda itu punya lapisan-lapisan. Dari sabut, batok, kerambil, dagingnya itu, airnya. Belum lagi kalau pohon kelapa, gelugu, manggar, janur, belarak, apa meneh Mas? Pondoh, loh, coba. Nah, mohon difahami, maiyah ini proses untuk belajar kelapa, ya Mas ya. Belajar kelapa, lebih detail, lebih map, lebih punya mapping, lebih punya pilah-pilah dan seterusnya. Bahwa legi karo gula kudu kok iso kok pisah. Ayu karo rai iku seje. Ayune duduk raine. Isa bayangno Mas. Ya sing ngene, iki ana arek ayu aku jupukno ayune titik, gak iso. Nek jupukno irunge titik jek mungkin diiris. Tapi nek jupukno ayune gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Orang sekarang dipikir ganteng itu kelihatan. Tidak kelihatan ganteng itu. Islam tidak kelihatan, puasa tidak kelihatan, poso kok ketok. Gimana cara tahu, bagaimana cara Anda meyakini saya itu puasa? Kok nek aku poso? Jadi kalau Anda diundang buka puasa bersama itu jangan GR seolah-olah Anda sedang berbuka bersama orang yang berpuasa. Jangan GR dong. Bagaimana cara Anda tahu dia berpuasa apa tidak? Ya Mas ya? Nah, mari kita belajar untuk
menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita, hablum minan nas ini, hablul imanu minan nas atau bainan nas, di mana saya tidak perlu kamu mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang tidak seperti tidak ada, gitu loh. Kalau ini kita latih, baru kita bisa bikin khilafah. Wong saiki sembarang ditok-tokno, sembarang diketok-ketokno. Apalagi lebih parah dari itu, makanya men lah, emat itu men banget. Gitu loh. Wong sekarang itu iso loh ngarani awake dhewe iki merakyat. Aku iki merakyat loh, Rek. Iso itu. Tinggal gambar gede ndek perapatan nih, Mas. Sopo dokteran do siapa merakyat. Iso lho. Kok iso iki nek gak 4 men gak iso, Mas. Iya, Mas. Mas. Kalau dia agak Abdullah dikit aja, dia nggak akan tega dia. Nggak akan tega dia menghadirkan dirinya dengan cara yang memalukan seperti itu. Ya, ini contoh-contoh. Oke, saya akan akhiri. Pokoknya baladil aminnya jelas, Mas ya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad